Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Diayuning Tias dengan NIM 1301194460. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KP yang telah saya laksanakan, yaitu pada bulan Juli sampai bulan Agustus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dengan judul KP yaitu Pengembangan Website Dilanda Cita. Digitalisasi layanan Adminduk Cimahi Kota. Latar belakang yang eh, menjadi alasan saya untuk mengambil judul ini yaitu karena pada masa pandemi COVID memberikan dampak kepada kegiatan masyarakat, terutama pada lingkungan kerja fisik seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyebabkan para pegawai dan juga masyarakat tidak dapat melakukan administrasi sebab tidak dapat datang ke lokasi secara langsung untuk melakukan pendataan administrasi, sehingga seluruh kegiatan dilakukan secara online dengan cara membuat Google Form untuk masyarakat agar dapat melakukan administrasi. Namun, hal tersebut tidaklah efisien dikarenakan Google Form yang digunakan yaitu gratis, maka jumlah pengisian dalam form tersebut terbatas dan juga pengumpulan data pada Google Form dilakukan secara manual. Maka tentu saja itu akan membutuhkan waktu yang lama dan data yang masuk tidak tertata rapi. Nah, maka dari itu website Dilanda Cita, yaitu digitalisasi layanan Adminduk Cimahi Kota. Nah, di mana Dilanda Cita ini yaitu merupakan aplikasi website yang mampu menyediakan layanan dalam melakukan pendataan administrasi penduduk. Aplikasi ini bergerak di bidang pemerintahan dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah. Dibuatnya aplikasi ini agar dapat mempermudah pemerintah di Dukcapil Kota Cimahi dalam melakukan pendataan administrasi penduduk secara online selama masa pandemi COVID dan masa yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya itu ada ruang lingkup kegiatan, di mana dalam pelaksanaan kerja praktik, yaitu tergabung dengan bentuk tim bersama para pegawai programmer dalam membangun sebuah website bernama Dilanda Cita. Nah, pada pelaksanaan KP ini, di sini saya sebagai database programmer, yaitu diberikan beberapa tugas, diantaranya mempelajari bagaimana menggunakan Navigate sebagai bahan untuk pengembangan dari website Dilanda Cita, membuat database pada setiap card atau menu yang dapat menampung isi inputan user. Kemudian melakukan trial dan error terhadap pemasukan data atau data input pada database di website yang sudah disediakan. Kemudian membuat manual book setiap user terkait website yang telah dibuat. Untuk tools yang digunakan yaitu ada Navigate Premium, kemudian ada Spreadsheet untuk mencatat trial error-nya. Kemudian ada Google Docs, yaitu untuk membuat manual book-nya. Kemudian Drive sebagai penyimpanan keseluruhan data pada pelaksanaan KP. Kemudian Canva, yaitu untuk membuat manual book yang lebih berwarna. Nah, kenapa di sini menggunakan Navigate Premium? Karena Navigate Premium merupakan aplikasi pengembangan bisnis. Pengembangan basis data yang diproduksi oleh Cybertech, di mana aplikasi ini merupakan development tool yang dapat mengakses sejumlah database dalam satu aplikasi. Di antaranya itu ada MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, SQLite, Oracle, dan PostgreSQL. Nah, aplikasi ini memiliki antarmuka pengguna gratis yang dapat mendukung koneksi database untuk database lokal maupun jarak jauh, di mana aplikasi ini dapat memudahkan developer untuk membuat dan memanage database. Kemudian kegiatannya itu ada mempelajari menggunakan Navigate dan membuat database. Untuk tampilan pembuatan database di Navigate yaitu seperti pada gambar. Kemudian pembuatan database di Dilanda Cita itu
membuat database dari setiap card atau menu pengajuan. Kemudian percobaan input data atau testing ya untuk trial dan error, di mana hasil testingnya terdapat pada Google Drive yang ada di link tersebut. Kemudian pembuatan manual book. Di sini yaitu pembuatan manual book pada tools Canva. Kemudian hasil KP-nya yaitu ada membuat database setiap card yang ada pada website Dilanda Cita, di mana cardnya tidak terlihat pada gambar, dan untuk database-nya itu terlihat pada gambar yang sebelahnya, di mana di situ ada untuk pengajuan dan database dokumen. Nah, pada uh, pembuatan database juga saya melakukan pembuatan database baru yaitu 3-in-1 kelahiran, di mana card kelahiran itu yaitu untuk menggabungkan 3 card, yaitu akta kelahiran, em, kartu keluarga, dan input biodata, di mana dalam pembuatan card 3-in-1 kelahiran itu dilakukan analisis terlebih dahulu, kemudian dilakukan perancangan, dan kemudian dibuat database-nya. Kemudian selanjutnya itu hasil KP yang telah saya lakukan menemukan error pada setiap input card di setiap usernya. Untuk contohnya yaitu seperti terlihat pada spreadsheet berikut, di mana di sini ada sheet dari setiap card menunya, kemudian di sini ada jenis errornya, di sini ada bagian inputan, kemudian ini inputan jenis yang akan diinputkan, dan ini pilihannya. Nah, di sini dapat dilihat contoh terdapat errornya yaitu pada jenis kelamin, di mana di sini untuk pada bagian kartu akta anak yaitu jenis kelamin pada data anak bisa dikosongkan, padahal eh, dalam inputan tersebut itu berbintang, di mana tidak dapat dikosongkan dan wajib diisi. Begitupun untuk kart-kart yang lainnya. Kemudian selanjutnya lanjut untuk hasil KP selanjutnya yaitu membuat manual book, di mana di sini saya membuat manual book itu di Docs terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dibuat di Canva supaya lebih berwarna. Nah, di sini dapat saya tunjukkan untuk manual booknya. Nah, seperti ini contoh covernya. Kemudian terdapat daftar isi dan panduan-panduan sampai langkah terakhir. Di mana di sini ada panduan untuk setiap card menunya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya itu dalam kegiatan yang telah dilakukan, website Dilanda Cita ini sudah diluncurkan kepada publik, di mana seluruh card yang ada di website Dilanda Cita sudah bisa digunakan oleh seluruh user. Nah, setelah melakukan trial dan error, di sini saya juga dapat memastikan untuk website tersebut sudah tidak akan terjadi error pada proses input data. Dan user pun tidak lagi kebingungan dalam menggunakan website tersebut dikarenakan terdapat manual book terkait penggunaan dari website Dilanda Cita tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya presentasikan dari hasil KP yang telah saya laksanakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.